Mencari matahari di kegelapan malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, di antara harta yang tidak ternilai harganya, bahkan akan mendulang pahala, sampai kita dikubur pun akan mengalir terus pahalanya, yaitu ketika kita mempunyai anak yang salih dan salihah. Taraka waladan yastaghfirullah. Sahabatku rahimakumullah, meninggalkan anak, sepeninggal kita, anak itu akan terus mendoakan kita kepada orang tuanya. Maka sahabatku rahimakumullah, berjuanglah. Di saat Allah masih memberikan kita usia, didik anak dengan sepenuh hati. Ketika anak kita lahir, disitulah ada ikhtiar. Kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma wa yutamma. Proses daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak berumur 7 hari, maka adakanlah akikoh. Kullu gulamin rohinatun bi aqiqatihi. Setiap anak akan tergadaikan dengan akikoh ketika umur 7 hari, yaitu disembelihkan hewan kurban. Tudbahu yawma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma wa yutamma. Berbarengan dengan itu dicukur gundul, kemudian dihitan kalau memungkinkan, dan diberi nama. Sahabatku rahimakumullah, hakul walid ala waladihi arba'atun. Kewajiban orang tua kepada anak agar menjadikan anak yang salih salihah, tentu prosesnya panjang. Di antaranya ada 4 yang harus ditekankan oleh orang tua. Yang pertama, sahabatku rahimakumullah, ayyuh sinasmuhu, memberi nama yang baik. Jangan sembarangan kita memberikan nama kepada anak-anak kita. Karena anak adalah harapan, bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Ayyuh sinasmuhu, memberi nama yang baik, adalah nama-nama yang mengandung doa. Nama-nama yang mengandung harapan. Suatu kali Rasulullah mengganti nama-nama yang jelek. Seperti ada nama Asiyatun, artinya ahli maksiat, maka diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Jamilatun. Maka memberi nama yang baik adalah sebagai sunnah yang utama. Kewajiban yang kedua, sahabatku rahimakumullah, bagi orang tua, wa yu'allimuhul kitab, mengajarkan Al-Quran. Jadi awal dari usia dini itu yang mengajarkan kepada anak adalah orang tua. Kalau kita melihat contoh, justru antara ayah dan ibu itu lebih dominan ayah dalam membimbing anak-anaknya. Lihatlah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Luqman, dan masih banyak lagi dalam Al-Quran. Artinya apa, sahabatku rahimakumullah? Janganlah hanya memberikan pendidikan kepada salah satu orang tua saja. Maka ayah yang luar biasa, ibu yang luar biasa, itu mempunyai kewajiban untuk bersama-sama mengajarkan Al-Quran. 1.027.000 huruf, yang masing-masing huruf itu akan dilipat gandakan 10 kali. Itu akan mendulang pahala. Bukan hanya ketika orang tua yang masih hidup, tetapi ketika orang tua sudah meninggal, dengan bacaan Al-Quran, dengan hafalan Al-Quran, dengan amalan Al-Quran anak-anaknya, maka itu hal yang luar biasa. Yang ketiga, sahabatku rahimakumullah, setelah memberi nama yang baik, mengajari Al-Quran, yaitu ada yang namanya pendidikan agama. Sahabatku, di saat seperti ini, yang kadang-kadang pendidikan agama disepelekan, bahkan kadang tidak diutamakan, maka ada niat karena dakwah, ad-difa'u syariah,
membela syariat, maka pendidikan agama menjadi wajib. Sahabatku rahimakumullah, kalau kita bisa membimbing anak-anaknya, bisa belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran bahkan sampai 30 juz, maka Al-Quran yang telah dibaca, yang telah dihafal, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pentingnya antara pendidikan dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran artinya kaitannya juga dengan pendidikan. Dan setelah itu wa 'allamahu, yaitu mengamalkannya. Itulah pentingnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Ketika anak kita belajar, anak kita menghafal, anak kita mengamalkan dan bermanfaat untuk orang lain, kita yang sudah meninggal di alam kubur akan mendulang pahala. Sahabatku rahimakumullah, kebahagiaan orang tua setelah bisa menyaksikan anak itu bekerja dengan baik, sukses, belajar, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam aktivitas seharinya, beramal saleh, maka orang tua akan bahagia apabila masih menyaksikan anaknya di pelaminan. Maka kewajiban yang keempat bagi orang tua adalah wa yuzawwijahu in adraka, menikahkan anaknya kalau sudah cukup umur. Sahabatku, dalam Al-Quran diterangkan, apabila kita ingin menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka sebagai orang tua, pilihlah anak itu pasangannya yang sesuai, yang menyelamatkan. Jangan sampai kita punya anak yang ahli Quran, dipilihkan dengan yang semata-mata anak itu cinta dunia. Sahabatku rahimakumullah, itulah 4 keutamaan dari orang tua yang akan terus membimbing, mengajak agar anaknya diselamatkan, maka besok di hari kiamat anak itu justru akan menyelamatkan orang tua. Bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarduhu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sahabatku rahimakumullah, akhirnya teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di sisa-sisa umur ini kita mohon agar kita bisa mengajak anak kita, mengajak pasangan kita, suami mengajak istri, istri mengajak suami, saling meridho, bahkan orang tua yang sudah meninggal akan mendulang karena anak cucunya mengajarkan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.